Biarkanlah orang-orang yang berbuat jahat terhukum oleh kejahatannya. Biarlah kebaikan kita tetap baik, tidak dapat dirusak oleh kedosaan maupun kejahatan. Kebaikan kita adalah terang yang ditanamkan Tuhan di dalam hati kita. Ya, kita tetap baik meskipun dimusuhi, kita tetap baik meskipun orang menjelekkan kita, mengkhianati kita. Karena dalam kebaikan ada keselamatan. Kebaikan Tuhan menyelamatkan. Kebaikan Tuhan membahagiakan kita. Janganlah kita memboroskan banyak waktu untuk kebencian. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, kita semua adalah anak-anak terang yang membawa terang kepada dunia, terang yang mengalahkan kegelapan, terang yang akan membebaskan dunia dari kegelapan dosa. Karena itu berjalanlah di dalam jalan terang. Allah tidak menghukum kita semua, namun Dia menyelamatkannya dengan kasih-Nya. Kasih yang dirindukan oleh setiap orang. Bagaimana kasih itu nyata, terutama bagi orang-orang berdosa, adalah melalui kerahiman Allah yang penuh dengan pengampunan. Ada suatu cerita yang menarik bagi saya tentang Nelson Mandela. Beberapa hari setelah dia terpilih menjadi presiden di Afrika Selatan, dia mengajak semua pegawai-pegawainya untuk makan di restoran. Dan ketika sampai di restoran itu, dia melihat ada seorang pria yang duduk sendirian. Maka pria tadi dipanggil oleh Nelson Mandela untuk makan bersama dengan dia, duduk di sebelahnya. Makanan sudah datang dan semua orang makan, tetapi pria yang tadi dipanggil Nelson Mandela yang duduk di sebelahnya ini keringat dingin keluar, tangannya bergetar. Dia tampaknya tidak begitu sehat. Lantas pengawalnya mengatakan, apakah tidak baik orang ini dibawa ke rumah sakit? Dan Nelson Mandela mengatakan, oh jangan, biarkan dia makan dulu. Namun orang tadi tidak berselera makan, dia hanya mengambil sepotong roti saja. Ketika makan selesai dan semua orang termasuk pria tadi pergi berterima kasih. Dan pengawalnya bertanya, kenapa tadi orang itu, apakah dia sakit? Dan Nelson Mandela menceritakan, orang tadi adalah seorang kepala sipir penjara. Waktu saya di penjara, dia sangat keras terhadap saya. Bahkan ketika saya minta air kepada dia, malah dia mengencingi saya. Jadi orang tadi merasa tersiksa dengan perbuatannya. Dan pengawalnya bertanya, mengapa kamu tidak balas dendam? Lantas Nelson Mandela mengatakan, balas dendam bukanlah akhlak saya. Balas dendam tidak pernah menyelesaikan masalah dan tidak menyelamatkan. Tetapi pengampunan itu memberi harapan
Pengampunan itu akan dapat membangun kehidupan dan membangun negara kita. Pengampunan itu membawa kebangkitan, semangat kehidupan yang membangun negara kita. Luar biasa teladan Nelson Mandela ini. Dia sungguh-sungguh mengampuni semua orang. Bahkan ketika ada wartawan yang bertanya, mengapa kamu tidak membalas musuh-musuhmu? Sekarang engkau berkuasa. Tapi apa yang dikatakan oleh Nelson Mandela mengatakan, kebencian itu akan merusak kehidupan, termasuk merusak orang yang membenci, orang yang dendam, benci. Itu bagaikan orang yang minum racun. Dia merasa bahwa orang yang dibenci itu yang akan mati. Padahal racun kebencian ini akan merusak kehidupannya sendiri. Dia adalah seorang pengikut Kristus yang sungguh melakukan kehendak Kristus, membawa terang, membawa kasih yang penuh dengan kerahiman dan pengampunan. Pengampunan akan membawa kedamaian. Banyak orang-orang berdosa bertobat karena pengampunan Tuhan. Pengampunan menyelamatkan orang-orang yang berdosa dan bersalah. Kebanyakan orang yang bersalah dan berdosa terhukum. Hukuman bagi para pendosa adalah hati nuraninya, kebaikan yang ada di dalam dirinya, dan kejahatannya akan terus-menerus mengganggu ketentramannya, mengganggu ketenangan batinnya. Dan kebaikan yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam diri setiap orang, itulah yang membawa terang. Itulah yang membuat kita semua terhukum ketika kita melakukan kejahatan-kejahatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka bacaan pertama, Raja Persia itu menampakkan pula kemurahan hati Tuhan. Semua ini adalah berasal dari Tuhan. Maka biarlah orang-orang semua menikmati kebaikan Tuhan itu. Biarlah musuh-musuh kembali ke negerinya dengan damai untuk mensyukuri kemurahan hati Tuhan. Maka dalam bacaan yang kedua dikatakan oleh Rasul Paulus, sebab sesungguhnya kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam kebaikan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih, marilah kita menyadari bahwa Tuhan itu begitu baik dan menanamkan kebaikan di dalam diri kita. Kalau kita melakukan yang jahat, maka sesungguhnya kita berlawanan dengan kebaikan, terhukum oleh kebaikan di dalam hati kita sendiri. Itulah hukuman yang sangat berat.
Meskipun banyak orang berbuat salah, dosa, serakah, korupsi, dan tidak ketahuan, tetapi hatinya bagikan cermin. Setiap kali bercermin, dia akan menemukan kembali kesalahannya, noda-noda di dalam dirinya. Maka menjadi orang-orang pengikut Kristus, hendaknya mari menimba kekuatan dari kasih Tuhan yang tak terbatas, pengampunan yang tak terbatas. Menarik sekali kalau kita melihat begitu banyak orang yang dengan kebaikan Tuhan dalam dirinya, dia mengadakan perlawanan. Suatu contoh, Mahatma Gandhi dengan prinsipnya ahimsa. Gandhi adalah seorang pengagum Yesus, maka dia sungguh-sungguh mau meneladan Yesus Kristus. Dia menceritakan, suatu hari saya pergi ke gereja, di mana di gereja itu penuh dengan orang-orang Inggris yang menjajah India. Ketika saya masuk, saya diusir oleh mereka karena saya apartheid, saya tidak berkulit putih seperti mereka. Dan dia mengatakan bahwa saya sangat kagum pada Yesus Kristus, tetapi tidak kepada para pengikut Kristus yang adalah orang-orang Inggris itu. Seandainya orang-orang yang mengaku Kristen seperti Kristus, maka dalam waktu singkat India ini akan bertobat semua menjadi Kristen. Sayang mereka tidak melakukan perbuatan yang dilakukan oleh Kristus sendiri. Namun iman Gandhi tidak goyah, maka dia mempraktekkan ahimsa. Seperti Kristus melawan dosa dengan kasih, sehingga dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Salib adalah gambaran kasih yang penuh pengorbanan, kasih yang penuh dengan kekuatan dan keberanian, yang mengalahkan dosa, bahkan mengalahkan kematian. Maka ahimsa yang diikuti oleh Gandhi, dia yakin bahwa dunia ini ya akan menjadi baik melalui revolusi tanpa kekerasan, revolusi dengan penuh kerahiman dan pengampunan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pelindung gereja kita ini Yohanes Maria Vianney. Yohanes Maria Vianney seorang yang luar biasa karena dia membawa kasih Tuhan lewat sakramen pengampunan dosa. Saya lebih suka menyebut sakramen pengampunan daripada sakramen pengakuan. Karena yang penting bukannya mengaku dosa, tapi yang penting kita diampuni. Kadang-kadang ada sesuatu yang aneh ketika saya di kamar pengakuan. Ada orang datang dan dia sangat berpedoman pada 10 perintah Tuhan. Romo, saya mengaku dosa saya yang pertama melanggar perintah, yang ketiga 3 kali, melanggar perintah ke-6 4 kali, dan dia sebutin melanggar perintah 10 perintah Allah itu. Sudah Romo, dendanya apa? Ya, dendanya
rosario 10 kali gitu. Ini mah dagang. Saya sendiri juga nggak tahu ini perintah yang keempat apa gitu, udah lupa. Dan belum diampuni langsung sudah terima kasih Romo, dia pergi. Kamu belum diampuni udah pergi. Nah ini orang yang berpikir bahwa yang penting itu pengakuan dosa. Ya. Kita butuh banyak kasih Allah supaya kita bisa mengasihi. Kita butuh banyak pengampunan Tuhan supaya kita bisa mengampuni. Maka kalau Anda tidak mampu mengampuni, pergilah mohon ampun kepada Tuhan supaya kita diampuni, supaya kita bisa berbagi pengampunan. Yohanes Maria Vianney itu luar biasa karena banyak orang datang ke paroki Ars di desa yang terpencil untuk mengaku dosa. Bahkan setiap hari dia duduk di kamar pengampunan dosa itu sampai 18 jam. Anda bayangkan, banyak orang datang dari mana-mana menginap di rumah-rumah, di desa-desa itu, di rumah warga, karena ingin mengaku dosa. Maka saya berpikir semoga di gereja Yohanes Maria Vianney juga orang berbondong-bondong mengaku dosa. Ya, tapi kayaknya di sini sedikit orang berdosa deh, sehingga yang datang kadang-kadang sebagian saja. Syukurlah, saya bersyukur di paroki ini karena agak jarang yang mengaku dosa. Berarti umat saya baik-baik. Semoga demikian. Tapi bukan maksudnya itu, ya, bukan maksudnya bahwa saudara semua masuk ruang pengakuan untuk diadili kedosaan Anda, bukan. Tetapi sakramen pengampunan menunjukkan belas kasih Tuhan, menunjukkan kasih Tuhan. Di kamar pengakuan kita diampuni, kita dirangkul seperti anak yang hilang kembali ke dalam rumah bapaknya. Itulah sukacita. Sukacita kita Gaudate adalah bahwa kita tetap dicintai Tuhan. Tuhan tetap setia walaupun kita kadang-kadang tidak setia. Karena apa? Karena Tuhan tidak bisa menyangkal dirinya. Dia tidak bisa menyangkal kasihnya yang tanpa batas. Maka karena kasihnya yang luar biasa itu, maka marilah kita kembali pada kasih, kembali untuk mengasihi, kembali kepada terang. Dan kita hidup dalam terang itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ada seorang yang menulis sederhana sekali, tapi cukup mengena. Dia mengatakan, kalau kamu digigit anjing, jangan membalas menggigit anjing, tapi berilah makan kepada anjing itu supaya dia menjadi jinak. Ini menarik. Ya. Kalau Anda masih bermusuhan, gigit-menggigit, itu menurut saya kata-kata ini perlu. Ya. Mengapa kita menggigit seperti anjing menggigit? Lebih baik kita memberi makan sehingga anjing itu menjadi jinak. Allah hadir membawa sukacita karena membawa pengampunan, membawa kasih, membawa kerahiman, membawa sukacita. Dan marilah kita melihat
bagaimana Mahatma Gandhi dan Nelson Mandela mengikuti Yesus, membawa kasih, membawa pengampunan bagi musuh-musuh. Biarkanlah orang-orang yang berbuat jahat terhukum oleh kejahatannya. Biarlah kebaikan kita tetap baik, tidak dapat dirusak oleh kedosaan maupun kejahatan. Kebaikan kita adalah terang yang ditanamkan Tuhan di dalam hati kita. Ya, kita tetap baik meskipun dimusuhi, kita tetap baik meskipun orang menjelekkan kita, mengkhianati kita. Karena dalam kebaikan ada keselamatan. Kebaikan Tuhan menyelamatkan. Kebaikan Tuhan membahagiakan kita. Janganlah kita memboroskan banyak waktu untuk kebencian. Seperti dikatakan oleh Nelson Mandela bahwa balas dendam, kebencian tidak akan membangun negeri ini. Tidak akan membangun kehidupan. Tetapi kebencian tetap merusak kehidupan. Tapi kasih yang penuh pengampunan itu akan menyelamatkan. Mari kita menerima keselamatan Tuhan dan kita pun menjadi penyelamat. Ya, dengan berhenti stop untuk balas dendam, berhenti stop untuk membenci, stop untuk memfitnah ataupun menjelekkan orang lain. Dan itulah pertobatan kita. Kalau ada perjumpaan, pertemuan, kemudian orang mulai membicarakan kejelekan, dalam hati kita harus mengatakan stop, jangan dilanjutkan lagi. Ya, entah mengapa orang kalau bicara kejelekan orang itu merasa ada kepuasan. Menurut saya karena dengan membicarakan kejelekan kita merasa lebih baik. Tapi itulah godaan. Yakinlah akan kasih Tuhan yang tertanam dalam hati kita. Kita semua baik. Maka biarlah kebaikanmu dilihat orang-orang di sekitarmu supaya mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Mari kita berdiri menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,